Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kita masih berada di dalam, yakni sekarang saya sampaikan lagi, berada dalam hari-hari yang sangat mulia. Hari-hari di mana amal-amal soleh ini lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala yang dilakukan di hari-hari ini, yakni 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dibanding amalan-amalan yang dilakukan di selain ini, maka sisa waktu yang ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, mari kita gunakan untuk memperbanyak amal-amal soleh. Banyak hadis tentang itu, diantaranya juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, mal amalu fi ayyamin afdhala minha fi hadhihi. Qalu wala jihad, qala wala jihad ila rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan di hari-hari yang lebih utama darinya daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad? Beliau menjawab, tidak pula jihad kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan hartanya dan tidak kemudian jihad dan tidak kembali dengan suatu apapun. Maksudnya gugur di medan jihad. Ini menunjukkan amal soleh di hari-hari ini, yakni tidak ada yang menandingi keutamaannya, kecuali dalam satu keadaan, yaitu keadaan seorang yang keluar jihad fisabilillah dengan harta dan seluruh harta, dengan jiwa dan hartanya fisabilillah, lalu dia terbunuh di medan jihad tersebut. Ini yang bisa menandingi, mengungguli amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Adapun selain itu, maka amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini lebih utama. Maka kita upayakan untuk bisa memaksimalkan, jadi untuk melakukan amal-amal soleh. Dan amal soleh ini tidak disebutkan tertentu, ini menunjukkan keumuman. Maka amal-amal soleh mulai yang diwajibkan, terutama sholat, jelas lebih dijaga. Kemudian juga termasuk sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah. Kemudian juga amal-amal soleh yang lainnya, termasuk di dalam hadis Nabi bersabda, aksiru bihinna minat takbiri wa tahlili wa tahmid. Perbanyak di situ bacaan takbir, tahlil dan tahmid. Terus juga tasbih, termasuk juga istighfar, zikir lah, perbanyak zikir. Ini kan mudah, yang ini semua orang bisa. Adapun kalau nanti terkaitan dengan kurban di tanggal 10, maka ini kaitannya dengan kemampuan. Jadi kalau hanya untuk berzikir, kemudian bertakbir, bertahlil, tahmid,
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini semua orang bisa. Karena gak butuh modal. Kalau punya rezeki untuk sedekah. Kalau mampunya membantu orang, lebih giat bantu orang, berwalidain dan semisalnya, termasuk memperbanyak tadi, perbanyak zikir, perbanyak takbir. Dalam kondisi apa saja, Anda ketika sedang duduk, berdiri, atau juga mungkin berjalan, atau juga mungkin hatta berbaring, rebahan di tempat tidur sebelum tidur, maka ini perbanyak itu supaya ada nilai pahala yang sangat besar. Dan tidak ada batasannya kan, 3 kali, 5 kali, tidak. Baca perbanyak. Anda naik kendaraan dan semisalnya. Ini untuk mengingatkan. Terlebih nanti ya puasa Arafah. Puasa Arafah lebih kekhususan lagi, dan 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah ini kalau bisa jangan sampai ditinggalkan, karena keutamaannya bisa menghapuskan kesalahan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Adapun terkait dengan kurban ya, bagi yang punya keluasan rezeki ya masih ada kesempatan, karena masih belum tanggal 10 ya. Masih belum tanggal 10, maka silakan untuk berkurban, menyembelih binatang kurban bagi yang mampu dan ada keluasan rezeki. Tanggal 10 atau mungkin 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tanggal 10 mulainya. Ini tidak ada amalan yang paling utama diizinkan oleh Allah Ta'ala di tanggal 10 Dzulhijjah ini kecuali iraqatud dam, yaitu menyembelih binatang kurban. Dan sebagaimana kita ketahui, bagi yang sudah berniat untuk menyembelih binatang kurban, untuk berkurban, maka mulai tanggal 1 kemarin hingga nanti sampai binatang kurbannya disembelih ini dilarang untuk orang yang akan berkurban, dilarang untuk memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Ini untuk mengingatkan kita semua terkait dengan masalah amal-amal soleh di hari-hari ini, yakni di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian kita akan lanjutkan, sudah bisa selesai beberapa poin, yaitu masih kaidah kemarin, kaidah istiqomah. Harapannya kita bisa istiqomah. Ini sebenarnya kaitannya dengan pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang istiqomah. Hadisnya telah kita baca, ini kita tambahkan, kita baca 10 kaidah terkait dengan istiqomah. Kita kemarin sampai kaidah berapa? Sekarang kelima. Sekarang 6. Baik. Al-qaidah sadisah, kaidah yang ke-6. Kaidah ke-6 dalam istiqomah, yaitu qala mu'allif hafizallahu ta'ala, la takunu al-istiqomatu illa lillahi wa billahi wa ala amrillah. Tidaklah istiqomah itu terwujud kecuali lillah. Yang pertama, lillah, yaitu khalisah, ikhlas karena Allah. Yaitu dengan bermakna seorang hamba hendaknya dia istiqomah dan senantiasa berupaya untuk berada di atas jalan Allah yang lurus itu dengan tulus ikhlas karena melakukan perintah Allah Azza wa Jalla, mengharapkan pahala dan ridho dari Allah, bukan karena manusia, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena dilihat orang. Ketika nggak ada yang melihat, nggak ada yang mengetahui, ngapain istiqomah? Kan dia yang tahu juga. Nah, ini ukurannya di keikhlasan. Kalau orang itu niatnya karena Allah, walaupun dia nggak ada yang tahu,
nggak peduli dengan perhatian orang, nggak dilihat orang juga nggak masalah. Ini kan penyakit nifak ini kadang-kadang ada, ya. Yaitu kalau pas dilihat orang atau juga diperhatikan orang, disemangat. Begitu nggak ada, ini tidak semangat. Maka ini istiqomah ini pertama lillah, karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah dan ridho dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, mentuluskan, memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wabillah. Wabillah ay musta'inan ala tahqiqiha wal qiyami biha wasabati 'alaiha billahi tabaraka wa ta'ala. Yang kedua yaitu hendaknya dia senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan, mengamalkan istiqomah tersebut, melaksanakan istiqomah tersebut. Tetap bisa tegar, kokoh di atas jalan Allah yang lurus tersebut. Minta tolong kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini tersirat apa? Kalau kita, berarti menunjukkan kita lemah. Kalau kita nggak ditolong oleh Allah, nggak akan bisa. Sifat apapun kita. Maka ini harus, yang kedua ini harus ada, yaitu senantiasa minta pertolongan kepada Allah untuk bisa istiqomah. Qala ta'ala fa'budhu wa tawakkal alaihi. Maka sembahlah dia, beribadahlah kamu kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Tawakal kepada Allah. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Demikian juga dalam hadis yang sahih, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Berusahalah semaksimal mungkin untuk melakukan apa yang bisa memberikan manfaat bagimu. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah kamu kepada Allah untuk itu. Dan jangan kamu lemah. Maka ini penting. Dalam apa saja semangat nggak cukup. Semangat aja nggak cukup. Semangat, kemampuan nggak cukup. Maka harus fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Apalagi dalam masalah ini, masalah istiqomah. Ini ukurannya apa? Kaitannya dengan hati. Maka diminta tolong kepada Allah untuk bisa itu. Kemudian yang ketiga tadi wa ala amrillah. Jadi istiqomah itu dilakukan ikhlas karena Allah, mengharap pahala dari Allah, ingin melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua ada dengan minta pertolongan kepada Allah, dan yang ketiga wa ala amrillah, yaitu berjalan, yaitu di dalam istiqomah ini di atas jalan yang lurus. Istiqomah di atas perintah Allah, di atas jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta. Istiqomalah kamu sebagaimana apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, sebelumnya di awal telah kita sebutkan ya tentang masalah makna ini. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas kemarin telah kita sebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Maksudnya itu istiqomah di dalam melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Contohnya sholat, istiqomah. Dilihat orang, nggak dilihat orang, baik di dalam daerahnya atau di luar daerahnya, dia tetap lakukan itu karena itu wajib. Ini kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dia istiqomah. Ini contohnya. Jadi istiqomah di dalam menunaikan hal-hal yang difardukan, yang fardu. Al-Hasan mengatakan istaqamu ala amrillah. Mereka istiqomah di atas perintah Allah.
senantiasa melakukan perintah Allah. Wa amilu bi taatihi, melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhi maksiat. Melakukan ketaatan, menjauhi maksiat. Ini. Dan perintah Allah Azza wa Jalla yang dimaksud ada syariat Allah yang disyariatkan dan yang dibawa oleh nabinya sallallahu wasallamu alaihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang ke-6. Kaidah yang ke-7. Alal abdi mahma istaqama ala yatakila ala amalihi. Kaidah yang ke-7 ini, wajib bagi hamba bagaimanapun dia istiqomahnya, tapi tetap janganlah dia mengandalkan amalnya atau bersandar kepada amalnya. Jadi yang wajib dilakukan oleh hamba, seorang hamba adalah alla yatakila ala amalihi mahma sholaha wastaqama wala yakhtarra bi ibadatihi wala bi kasrati dzikrihi lillah wala bi ghairihi dzalika minat ta'at wala bi ghairi dzalika minat ta'at. Jadi yang wajib dilakukan oleh seorang hamba adalah dia sudah berusaha maksimal nih, beramal maksimal, tapi janganlah dia bersandar kepada amalnya, walaupun amalnya itu telah soleh, bagus dan istiqomah. Jangan tertipu dengan ibadahnya. Demikian juga dengan banyaknya zikirnya kepada Allah. Atau juga jangan pula dengan amal-amal ketaatan yang telah dia lakukan. Amalku sudah banyak, misalkan, wah aku mesti akan masuk surga, atau misalkan di saat ini kita diperintahkan beramal soleh di hari 10 hari pertama dari hijrah, wah amalku sudah banyak, ini tetap tidak boleh yakni apa, bertumpu kepada amal-amalnya. Dalam makna ini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wal matlubu minal abdi al istiqomatu wa hiya sadat. Yang dituntut dari seorang hamba adalah istiqomah, yaitu tepat. Tepat di atas sunnah. Jika dia tidak mampu di atas tepat di atas sunnah, maka muqarabah, mendekati sunnah. Gak bisa tepat, pas mendekati. Kemudian apabila turun darinya, berarti tafrid, nyimpang, teledor, jauh, perintah gak dikerjakan, maksiat dilakukan. Ini kalau ini tidak boleh. Atau idho'ah, menyanyiakan yakni apa, waktunya. Sebagaimana dalam Sahihain, hadis yang sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana ila ayyataghamadani Allahu minhu bi maghfirati wa rahmah. Artinya Nabi SAW bersabda, saddidu wa qaribu wa absiru. Berupayalah kamu untuk tepat di atas sunnah, di atas ajaran sunnah ini. Wa qaribu, dan kalau nggak mampu ya wa qaribu, berupaya untuk mendekatinya. Tapi ada usaha untuk itu. Wa absiru, dan bergembiralah kemudian kamu sekalian. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang itu masuk yakni apa, ke dalam surga karena sebab amalnya. Amal seseorang tidak bisa memasukkan orang itu ke dalam surga.
Qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Qala wala ana, tidak pula aku, kecuali Allah melimpahkan, atau hanya saja Allah melimpahkan kepadaku yaitu ampunan dan rahmatnya. Maka beliau memadukan di dalam hadis ini, jadi makom ad-din seluruhnya ada di sini. Yaitu beliau perintahkan untuk istiqomah, yaitu as-sadat, tepat, yaitu baik di dalam niat, ucapan dan juga perbuatan. Dan di dalam hadis Sauban beliau mengatakan istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Istiqomahlah kamu sekalian, walan tuhsu, namun kalian tidak akan bisa untuk ihsa. Wa'lamu, dia akan mampu. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalanmu itu adalah salat. Jadi anahum la yutikunaha, yaitu bahwasanya mereka itu tidak akan mampu untuk melakukan yang tepat, itu susah, enggak mampu. Kemudian Nabi memindahkan mereka kepada muqarabah, enggak bisa tepat mendekati, hampir tepat, mendekatilah kalau enggak bisa tepat, yaitu mendekati istiqomah sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, sebagaimana orang yang memanah di sasaran panah itu, kalau nggak bisa tepat titik yang kecil paling tengah, maka ia mendekati sedikit. Nah, ini di sini Nabi SAW mengabarkan kepada mereka bahwasanya istiqomah dan muqarabah itu pun la tunji yaumal qiyamah, tidak akan bisa menyelamatkan pada hari kiamat. Maka fala yarkan ahadun ila amalihi, maka janganlah seseorang itu condong mengandalkan amalnya. Wala ya'jab bihi, dan jangan ujub. Ujub itu membanggakan amalnya. Nah, kan pelajaran ini. Jangan merasa ujub paling hebat. Jangan merasa Anda amalnya paling bagus dan paling banyak. Wala yara anna najatahu bihi, dan janganlah ia melihat, memandang bahwasanya keselamatan itu tergantung pada amal. Mesti dia selamat karena amalnya udah banyak. Bal innama najatuhu bi rahmatillah. Nah ini. Akan tetapi sesungguhnya keselamatan dia dari api neraka dan dimasukkannya dia ke dalam surga adalah dengan rahmat Allah wa afwihi wa fadlihi, dengan rahmat Allah, ampunan dan karunia-Nya. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Madarijus Shalihin, dari kitab ini Imam Ibnu Qayyim. Jadi ini satu sisi kita disuruh berupaya untuk sesuai dengan syariat, ikhlas sesuai dengan sunnah, ini kan syarat diterimanya amal. Setelah itu jangan kemudian Anda hitung-hitung dan sudah totalan ini banyak ya amalku, mesti masuk surga nih. Akhirnya ujub. Sebab kalau ujub itu biasanya orang mesti sombong. Nah, sombong melihat orang lain, dia itu kok gitu tok, apa amalan gini tok. Nah, ini bahaya juga, ini ujian kita. Kita kadang diuji dengan orang. Kita nggak tahu kesibukan orang kan, atau beban orang kan. Ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini perbanyak amal, kamu kok lakukan begitu-begitu. Asal gini misalkan. Bisa jadi dia itu melakukan amalan yang kita nggak tahu. Sehingga akhirnya kita melihatnya, dia memandang dia rendah, kita ujub. Apa mesti diterima? Kalau seandainya mesti diterima pun belum tentu. Ini menjadikan sebab Anda masuk surga, karena masuknya seorang dalam surga itu karena sebab rahmat Allah dan karunia dari Allah. Hal semacam ini penting. Ini karena urusan hati ini.
Jadi kita menggabungkan itu ya. Satu sisi usaha dijalani, kemudian tetap berdoa kepada Allah. Maka tetap kita minta kepada Allah surga ini, tetap minta. Jadi bukan memastikan yani apa mesti yani apa masuk ke dalam yani apa surga ya karena semata-mata yani apa amalnya. Kemudian yang berikutnya kaidah yang ke-8. Buah istiqomah di dunia, nah ini penting ini. Buah istiqomah di dunia adalah bisa istiqomah di atas siratal mustaqim di hari kiamat. Jadi apa kesimpulannya? Kalau kita kepingin bisa istiqomah nanti tetap bisa tegak melewati sirat di hari kiamat, maka kita harus berupaya istiqomah di dunia ini. Itu. Qala mu'allif, man hudiya fid dunya ila siratilahil mustaqim hudiya fid daril akhirah ila siratil mustaqim mansub alamatni jahannam. Barang siapa yang barang siapa telah diberikan petunjuk di dunia ini menuju siratilahil mustaqim, yaitu jalan Allah yang lurus, dia bisa meniti jalan Allah yang lurus ya ajaran-ajarannya, maka hudiya fid daril akhirah, maka dia akan diberikan petunjuk di darul akhirah, di akhirat nanti, untuk bisa meniti siratal mustaqim yang ditegakkan di atas neraka jahanam. Maka pada hari kiamat ini ditegakkan sirat ya, di atas neraka jahanam yang itu ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, wa adakku minas sa'rah, dan lebih kecil daripada rambut. Yang nggak bisa dibayangkan, lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Semua orang harus melewati itu, mau tidak mau harus melewati itu. Wa yu'maru nasu bil mururi alaihi. Kemudian manusia semua diperintahkan untuk lewat di atasnya, untuk melewatinya, lewat di atasnya. Wa yatafawatuna fi mururihim alaihi tafawutahum fil a'mali wal istiqomati ala siratilahil mustaqim fi hadhihi dunya, fi hadhil hayatid dunya. Dan mereka dalam melewati sirat dari kiamat itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda dalam kecepatan bisa melewati sirat itu sesuai dengan tingkatan mereka di dalam beramal soleh dan istiqomahnya di atas jalan Allah yang lurus di kehidupan dunia ini. Maka ini menjadi motivasi sebenarnya. Ya udah masing-masing berbuat. Anda kepingin nggak nanti itu? Kalau Anda kepingin cepat bisa lewat sana, Anda cepat juga di sini. Ada amal soleh langsung kerjakan, kerjakan. Jangan ditunda-tunda, jangan lambat-lambat. Apalagi yang sekedar dilihat, gak dikerjain. Karena ini kaitannya dengan nanti di akhirat. Maka ini berbeda-beda kecepatannya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, faman hudiya fi hadi dari ila siratilahil mustaqim alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu hudiya hunaka ila siratil mustaqim al musil ila jannatihi wa dari sawabihi wa la qadri subuti qadamil abdi ala hada sirat alladhi nasabahu Allahu li ibadi fi hadi dar yakunu subutu qadamihi ala sirat al mansub ala matni jahannam wa la qadri sayrihi ala hadi sirat yakunu sayruhu ala dzalika sirat. Barang siapa yang diberikan petunjuk, diberikan hidayah di dunia ini,
yaitu untuk bisa meniti jalan Allah yang lurus, yang Allah mengutus para rasulnya dengannya. Berarti syariat yang dibawa oleh para rasul yang diutus oleh Allah, dan Allah menurunkan dengannya kitab-kitabnya. Berarti syariat yang dibawa oleh rasul dan yang ada dalam kitab Allah. Kalau bagi kita Al-Qur'anul Karim, maka hudiyah hunaka, di sana dia akan diberikan petunjuk untuk bisa meniti sirat, menuju siratal mustaqim yang bisa mengantarkan dia ke dalam surganya, yang bisa mengantarkan ke dalam surganya, dan tempat yang penuh, yakni ganjaran dan pahala dari Allah, sesuai atau sebesar apa dia kokohnya tapak kaki seorang hamba di atas sirat, di atas jalan yang ditegakkan oleh Allah untuk hambanya di dunia ini, maka sekokoh itu pula telapak kakinya di atas sirat yang ditegakkan di atas jahanam. Jadi semakin kokoh di sini, insya Allah semoga di sana juga demikian. Kalau di sini enggak kokoh, belak-belok, semangat kadang enggak, maka di sana ya bisa jadi demikian. Maka wa'ala qadri sayrihi, maka sesuai dengan seberapa dia berjalannya dalam berjalan meniti di atas jalan, ini di dunia ini, ajaran jalan sih maksudnya, maka demikian pula jalan dia di atas sirat yang di sana. Faminhum man yamuru kalbarq, di antara mereka ada yang melintasi sirat itu seperti kalbarqi, kilat, lap, gitu, cepat. Wa minhum man yamuru katorf, di antara mereka ada yang melalui jembatan itu melewatinya katorf, kejap mata. Wa minhum man yamuru karih, di antara mereka ada yang melewati itu seperti angin. Di antara mereka ada yang melewati seperti kasadirikab, penunggang kuda yang cepat. Di antara mereka ada yang berlari dengan kencang. Di antara mereka ada yang berjalan lebih lambat lagi. Di antara mereka ada yang merangkak. Berjalan kan lebih cepat, merangkak. Di antara mereka ada yang mahdusu al-musallamu, sudah tercapik-capik, bisa sampai tapi sudah luka-luka, dicapik-capik, ada kait-kait yang mencapiknya. Di antara mereka ada yang terjatuh dalam neraka. Mukardas filnar. Fal yangdur abdu. Nah di sini, maka hendaklah seorang hamba melihat jalan dia ala zalika sirat, yakni di atas jalan itu, dilihat dari jalan dia ala hada, dia di atas jalan ini. Khadwal qadah bil qadah jazaan wifaqo, artinya sama persis sesuai dengan apa yang di amalan dia di dunianya. Jadi ini ya targhib, motivasi, dan targhib, peringatan. Motivasi untuk bersegera melakukan amal-amal soleh. Tahu sunnahnya demikian, syariatnya demikian, Allah merintahkan demikian, langsung kerjakan. Ini perintah Allah. Oh ini dilarang, maksiat, jauhi. Ini konteksnya sudah urusannya sendiri-sendiri nih. Gak usah melihat orang. Nanti urusan di sana sendiri-sendiri. Nggak, aku kepingin melakukan ini, semoga di sana juga bisa cepat jalannya. Secepat jalanku di dunia ini dalam melaksanakan syariat. Jalan di atas garis atau jalan Allah yang lurus, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini, ya. Maka ini sekali lagi, ini motivasi targhib untuk bersegera melakukan amalan-amalan cepat. Makin
kaitannya dengan ta'zimullah. Kalau orang itu mengagungkan Allah, ini perintah Allah, sudah. Ini perintah manusia, ntar dulu. Bertentangan dengan syariat Allah apa enggak? Apa bertentangan? Nanti dulu. Kalau perintah Allah, perintah Rasul, jalan cepat gitu. Ini kan ujian manusia. Kadang kita sekarang diuji dengan ada fulus jalan, nggak ada fulus ntar dulu. Ini ujian kita. Ujian kita. Tauhidnya ini. Jadi keinginan itu mendorong kita, keimanan kita dengan adanya hari kiamat, adanya sirat. Kemudian nanti di sana ini ada kaitannya dengan di sini. Nah, ini menjadikan orang motivasi beramal soleh dan tarhib, peringatan tidak mudah-mudah melakukan dosa dan maksiat. Dan juga jangan menunda-nunda amal baik. Kalau Anda mampu, bisa kerjakan. Jangan menanti apa? Ntar dulu, nanti dulu. Tiba-tiba mati. Siapa yang bisa menjamin kan itu? Ini persis sesuai dengan balasan di sana, persis bagaimana perbuatan amal manusia di dunianya. Hal tujazzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang kalian amalkan. Sesuai dengan amal yang kalian kerjakan. Wal yangdur syubuhati wa syahawat allati ta'uquhu an sayrihi ala hadha siratil mustaqim. Fa innaha kalalib allati bi jambatai dzaka sirat takhtafuhu wa ta'uquhu anil mururi alaihi. Fa in kasurat huna wa qawiyat fakadzalika hiya hunaka wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Maka hendaklah dia memperhatikan dan melihat subhat-subhat dan syahwat, subhat dan syahwat yang merintangi dia, merintangi seorang hamba dari berjalan di atas jalan yang lurus ini. Maka sesungguhnya ia merupakan kalalib, yakni apa? Semacam cabik-cabik besi ya, yang ada di sisi kanan kiri dari sirat tersebut, yang sewaktu-waktu bisa untuk mengkaitnya dan menghalangi dia dari berjalan di atas sirat tersebut. Jika di sini banyak sekali rintangan-rintangan itu dan kuat, maka demikian pula itu di sana sama. Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid, dan Tuhanmu tidaklah zalimi, yakni apa? Berbuat zalim kepada para hamba. Barang siapa yang di dunia ini digoda, dihentikan oleh syubhat-syubhat dan juga syahwat-syahwat dari jalan yang lurus. Lihat, penyakit manusia itu dua, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat itu kelihatannya benar padahal salah. Dan solusinya ya apa? Ngaji, berilmu supaya ngerti. Tapi setelah berilmu masih ada penyakit satunya, syahwat. Aku jadi ya ngerti. Saya tuh ngerti kalau ini tuh diperintahkan, tapi aku belum bisa atau masih belum mampu, atau ini syahwat, nuruti nafsunya. Ini syahwat. Ini bisa menghalangi dari siratal mustaqim ini. Maka kelak pun bisa jadi akan dicabik-cabik oleh pengkait besi yang ada di kedua sisi sirat di hari kiamat. Sebagaimana dia tergoda, dihalangi oleh syubhat dan syahwat di dunia. Maka beliau juga, ini Ibnu Qayyim ini, masya Allah, beliau itu ulama ini, Imam Ibnu Qayyim juga memiliki yakni perkataan pendapat yang lain yang mirip di dalam yakni apa yang semakna dengan ini di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Jadi ini menjadikan saya dan kita semuanya untuk
mengingat-ingat ini motivasi. Memang motivasi untuk bisa untuk bisa semangat itu motivasi beriman, menguatkan iman dengan hari kiamat. Iman ada hari kiamat, ada sirat, kemudian di sana bagaimana. Ini memotivasi kita untuk beramal. Kalau orientasi hanya dunia, di dunia seakan-akan hidup akan selama-lamanya, maka ini enggan kadang untuk beramal. Maka tadi rintangannya nanti akan ada di poin 9 dan 10. Syubhat dan syahwat. Maka ini banyaklah kita minta pertolongan pada Allah, semoga Allah Ta'ala ini menolong kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.